Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Seorang Romo tanpa sengaja bertemu dan menyapa umat yang mulai jarang dilihatnya ke gereja. Umat itu menjawab dengan singkat, "Romo, saya rajin berdoa dan sering doa pribadi, tapi Tuhan tidak pernah mengabulkan doa saya. Makanya saya mulai malas, tidak ada untungnya." Romo itu menjawab singkat, "Anda berjualan bukan beriman." Lalu Romo itu pergi. Saat Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang serta penukar uang di bait suci, ia bersabda, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Pesannya jelas, rumah Tuhan bukan tempat berjualan, tetapi tempat untuk berdoa, tempat menyembah dan memuliakan Allah. Kesadaran inilah yang harus selalu ada di hati kita setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang untuk memuji Allah, bukan transaksi jual beli atau mencari untung. Namun kenyataannya orang tidak sadar telah berjualan di rumah Tuhan. Banyak orang bosan dan kering setelah pulang dari gereja karena mereka merasa tidak mendapat apa-apa. Ada yang berhenti ke gereja karena doanya tidak dikabulkan seperti cerita di atas. Ada yang jajan ke gereja lain karena musiknya lebih wah. Ada yang memberi persembahan supaya dikembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Ini namanya berjualan di hadapan Tuhan. Memang Tuhan pernah bersabda, "Mintalah maka kamu akan diberi." Tetapi bukan itu tujuan utama kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja untuk menyembah Dia. Berkat, rezeki, kesehatan, dan sebagainya kita percayakan kepada penyelenggaraan ilahinya. Bagi kita umat Katolik, kita datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi atau adorasi atau kegiatan ibadah sabda. Ekaristi dan adorasi adalah perayaan penyembahan yang paling agung karena pusatnya adalah Tuhan sendiri yang hadir dalam tubuh dan darahnya.
Maka seluruh perkataan, nyanyian, dan gerakan kita harus terarah untuk menyembah Tuhan yang hadir di tengah kita. Dengan demikian kita akan semakin mencintai Ekaristi dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan selama kita menghadiri merayakan Ekaristi tersebut. Maka tidak mengherankan bila Tuhan Yesus sangat marah ketika dia mendapati bait suci menjadi tempat berjualan. Injil hari ini adalah ajakan untuk kita semua untuk melihat kembali apa yang terjadi di bait Allah. Dan marilah kita kembali menyucikan rumah Tuhan dari aktivitas berjualan menjadi tempat menyembah dan berdoa. Mari kita menyucikan hati kita dari pikiran untung rugi setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas berjualan kita bila hari itu adalah waktunya ke rumah Tuhan. Mari kita juga menyucikan rumah Tuhan dengan cara-cara yang konkret seperti menjaga keheningan, tidak terlambat datang, memakai pakaian yang sopan, tidak bermain HP selama misa, tidak ngobrol dan lain sebagainya. Kita sedang ada di rumah Tuhan, bukan di pasar. Mari juga kita menjaga kebersihan rumah Tuhan, ikut merawat dan mempercantik, memperindah rumah Tuhan, ikut merasa memiliki bahwa rumah Tuhan adalah milik semua umat. Karena dari sana semua umat menimba berkat-berkat Tuhan. Selanjutnya, mari jangan menggunakan rumah Tuhan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan menggunakan rumah Tuhan untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Seperti pesan Paus Fransiskus yang pernah mengatakan bahwa gereja yang mencari kekayaan, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Bila tempat yang paling suci menjadi tempat berjualan, kemana lagi kita bisa menemukan Tuhan? Kita memang selalu bisa menemukan dan memuji Tuhan di mana saja, tetapi kita harus memulainya dari rumah Tuhan, sebab air paling jernih selalu dari sumbernya. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau yang membersihkan bait dan menjadikannya rumah doa, datanglah dan berkatilah kami semua, agar kami juga menyucikan diri kami sendiri dari segala sesuatu yang tidak baik, karena diri kami juga bagian dari bait Allah, di mana Engkau tinggal, di mana Engkau selalu berjuang agar kami merasakan kebahagiaan dan keselamatan kelak. Bersihkan hati kami dari segala kecenderungan yang menodai kesucian, ajar kami melayani dengan rendah hati, dan tuntunlah kami agar setiap liturgi yang kami rayakan memancarkan wajah belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.